Oke, ya. Ini adalah materi kita di pertemuan kelima ini ya. Tadi saya sudah sampaikan tentang teknik transformasi ya. Ini teknik yang kedua. Mengingatkan kembali untuk yang teknik yang pertama. Di pertemuan yang lalu sudah kita pelajari ya teknik yang pertama yaitu dengan teknik CDF ya. Nah, idenya atau konsep dasarnya adalah kita menggunakan CDF dari X atau CDF dari peubah acak asal untuk mencari CDF dari Y ya atau CDF dari peubah acak yang baru. Kemudian kita peroleh PDF ya dari CDF Y tersebut ya. Nah, kemudian kalau yang teknik transformasi nanti di sini kita bukan menggunakan CDF atau cumulative distribution function, melainkan kita cari transformasi inverse-nya gitu ya. Pertama kita lihat dulu untuk yang kasus univariate atau ketika kita memiliki sebuah peubah acak ya atau suatu peubah acak X misalkan gitu ya. Nah, kalau hanya satu peubah acak berarti ini kita mencari transformasi satu variabel gitu ya. Atau transformasi univariate gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk kasus transformasi satu-satu. Nanti ada lagi istilah transformasi bukan satu-satu. Lalu ada lagi istilah transformasi gabungan. Jadi ada tiga. Ada tiga yang nanti kita pelajari, tiga submateri yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu transformasi satu-satu, transformasi bukan satu-satu, dan transformasi gabungan. Kita sekarang mulai dulu dari yang sederhana, dari yang transformasi satu-satu dulu ya. Nah, kita sepakat ya bahwa X ini menunjukkan suatu peubah acak asal gitu ya. Kemudian Y ini adalah fungsi dari X atau Y adalah UX gitu ya. Kalau kita cari transformasi inverse ya dari Y sama dengan UX ini, kita peroleh X sama dengan WY yang unik ya. Ada kata-kata unik di sini. Unik atau tunggal ya, unik atau tunggal. Nah, artinya apa? X sama dengan WY ini hanya ada satu kemungkinan. Nah, gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa transformasi yang kita lakukan itu disebut sebagai transformasi satu-satu. Ya. Transformasi satu-satu. Artinya kita mencari transformation inverse dari Y sama dengan UX menjadi X sama dengan WY ini hanya dengan satu hasil yang tunggal atau satu cara yang unik gitu. Ya. Ini transformasi, ini definisi dari transformasi satu-satu. Kemudian kita tahu ya bahwa peubah acak itu ada discrete, ada continue ya. Dan kalian ini sudah pelajari ya di pertemuan pertama. Ada peubah acak discrete itu berarti nilai-nilai dari peubah acak itu merupakan bilangan cacah ya, bilangan cacah atau dapat terhitung gitu ya atau countable ya. Bukan di pertemuan satu ya, malah sudah belajar dari tingkat satu ya, sudah belajar di tingkat satu. Kalau di pertemuan pertama kan kemarin review ya, review. Tapi sebenarnya kalian sudah belajar ini di pengantar teori peluang ya. Sudah tidak asing lagi dengan kata discrete dan continue. Nah, kalau X ini adalah random variable discrete, maka kita mencari PDF dari Y atau FYY ini ya, ini PDF dari Y atau FYY ini dengan cara fx dalam kurung WY gitu ya. Ini sebenarnya asalnya dari sini. fx di sini ada subscriptnya X. Begini ya, ini menunjukkan bahwa ini PDF dari X, tapi nilai X-nya kita ganti dengan WY gitu ya. Kita ganti dengan WY seperti ini. Ini W ya, ini nulisnya kok begini, Bu? Iya nih. Oh,
apa namanya? Susah ya kalau nulis pakai spidol. Sebentar, saya off-kan dulu. WA saya ini cetang-cetung ya, saya off-kan dulu sebentar. Agar tidak mengganggu ini ya, recording. Saya biasanya off-kan, tapi tadi hari ini saya lupa off-kan. Oke, saya akan share screen lagi ya. Ya, oke ya. Jadi tadi mencari PDF dari Y adalah dengan fxWY, gitu ya. fxWY. WY-nya ini tadi yang kita sudah peroleh dari sini ya. Ini adalah transformasi inverse ya. Transformasi inverse-nya. Nah, ini discrete. Ya. Kemudian jangan lupa ketika kita melakukan transformasi ya, dari yang awalnya X kemudian kita transformasi dengan menggunakan fungsi random variable-nya adalah UX atau Y, ya, Paubacak yang barunya menjadi Y, maka kita harus tentukan daerah yang baru, ya, domain yang baru. Ya, domain yang barunya berarti Y, ya, ini merupakan elemen dari B, di mana B ini adalah nilai dari Y, di mana FY lebih dari 0. Ya. Jadi domain yang asalnya X, ya, domain dari X harus diubah menjadi domain yang baru, yaitu domain dari Y. Gitu, ya. Kita akan lihat contohnya ya. Misalkan ini, saya punya suatu X ya, atau suatu Paubacak berdistribusi geometrik P gitu ya. Ini PDF-nya. Nanti kalau di ujian ini nggak akan dikasih tahu loh ya ini. Jadi kalian harus hafal itu bentuk-bentuk PDF dari random variable yang teoritis ya, yang sudah diajarkan di pengantar teori peluang, yang diskrit maupun yang kontinu gitu. Ya, karena di ujian nanti hanya akan diberikan seperti ini, tapi PDF-nya tidak dikasih tahu. Gitu ya. Jadi kalau lupa ya wassalamualaikum kan gitu ya, nggak bisa mengerjakan deh. Gitu. Nah, ini karena contoh maka di sini dikasih ya, dikasih info PDF dari geometrik adalah P dikali Q pangkat X min 1, nilai X-nya dari 1, 2 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, kemudian Paubacak yang baru ya, yaitu Y. Ini Y adalah UX. UX-nya bentuknya adalah X min 1. Ya, maka saya tulis ulang di atas sini ya. Jadi, kalau kita diberikan suatu Paubacak baru Y sama dengan X min 1, seperti ini. Nah, ini ketika menyelesaikan kita harus tulis dia dalam huruf kecil karena nanti akan kita selesaikan ya nilai-nilai dari Paubacaknya. Jadi ini ditulis seperti ini. X min 1 gitu ya. Nah, Y ini kita bisa tulis juga ini adalah UX ya sama dengan X min 1. Nah, kita mau mencari transformasi inverse dari ini ya atau dari ini. X sama dengan kan gitu ya. Berarti X sama dengan Y plus 1. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ya, Y plus 1 ini kan fungsi dari Y. Ya. Makanya ini ditulisnya adalah WY, ya, atau fungsi dari Y. Gitu, ya. Ini X sama dengan. Sehingga untuk memperoleh FYY, maka mudah sekali. Ya. Kalau kita sudah dapat X sama dengan, atau kita sudah peroleh WY, maka kita bisa menghitung FYY sama dengan Fx WY. Gitu ya. Nah, itu tinggal disubstitusi saja. Tinggal disubstitusi, tadi WY-nya adalah Y plus 1, ya, atau X-nya sama dengan Y plus 1, masukkan ke sini. Berarti P dikali Q, pangkat X-nya kita ganti Y plus 1, ya. Berarti di sini
Y plus 1 min 1. Gitu ya. Maka hasilnya adalah P dikali Q pangkat Y. Ya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Tadi saya sudah ingatkan bahwa domain asal ya, nilai-nilai X-nya ini harus diubah juga ya. Yang asalnya dia X-nya 1, 2, maka nanti di sini Y sama dengan, nah, ini kan X min 1 ya. Maka 1 min 1, 0 gitu ya. 2 min 1, 1, 2, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ya, ya, oke. Jadi ini hasilnya ya, atau seperti ini. Nah, ini adalah PDF dari Y yang kita peroleh dengan teknik transformasi untuk kasus diskrit. Ya. Mudah sekali ya, Bu. Ya, mudah sekali. Ya, karena ini contoh kan gitu ya. Contoh dan baru satu peubah acak. Oke, kita akan lihat yang lebih challenging ya. Sekarang kita lihat yang continue. Kalau yang tadi ini kan diskrit ya. Rumusnya untuk mencari FYY adalah FXWY. Sekarang kalau continue bagaimana? Kalau continue, rumusnya untuk mencari FYY menjadi seperti ini. Ya, kalian ingat kembali perbedaan yang kasus diskrit dan continue. Kalau diskrit, X-nya atau peubah acak asalnya itu nilainya bilangan cacah ya atau countable. Sedangkan kalau continue, nilai-nilai dari X didefinisikan dalam interval ya atau range gitu ya atau rentang nilai gitu ya. Nah, bagaimana mencari PDF-nya? Sebenarnya mirip dengan yang diskrit ini ya, FYY sama dengan FXWY. Tapi untuk continue ini dikali dengan mutlak Jacobian. Wah, ketemu lagi dengan makhluk yang namanya Jacobian. Ini ya, mutlak ini tanda mutlak ya, mutlak Jacobian. Jacobian ini adalah turunan pertama dari WY ya. Jadi WY diturunkan terhadap Y. Ya. Turunan dari WY terhadap Y. Itu Jacobian. Lalu dicari nilai mutlaknya, artinya hanya diambil nilai yang positif gitu ya. Diambil nilai yang positif. Jadi bedanya hanya di situ. Untuk yang discrete maupun continue, yang transformasi satu-satu univariate, ya, satu peubah acak saja univariate, bedanya hanya di sini. Kalau yang continue dia dikali dengan mutlak Jacobian. Kita akan lihat contohnya ya. Contoh kedua, diketahui suatu peubah acak memiliki CDF-nya ini, ingat ini F besar, maka ini adalah CDF, ya. Domain dari X-nya 0 sampai tak hingga. Kemudian peubah acak yang baru, yaitu Y, ini bentuknya fungsinya seperti ini, eksponen X. Eksponen X. Nah, dari sini kita bisa mencari transformasi inverse, gitu ya. Kita tulis dulu di sini, Y sama dengan eksponen X. Nah, tulisnya dalam huruf kecil seperti ini ya. Kalau kita mau mendapatkan X sama berarti caranya bagaimana ya ini agar menjadi X saja? Dilenkan ya. Len, ya betul. Len eksponen X ya kan sama dengan X. Maka ini juga harus dilenkan ya. Maka ini len Y gitu ya. Oke, that's good. X sama dengan len Y ya. Nah, ini adalah WY. Gitu ya, fungsi dari Y. Nah, coba kalian perhatikan. Peubah acak X tadi, dia daerah asalnya didefinisikan dalam interval, maka peubah acak X ini merupakan kontinu, ya. Peubah acak yang menyebar kontinu. Nah, sehingga untuk mencari PDF dari Y, kita harus hitung Jacobiannya, ya. Jacobian ini adalah W aksen Y, ya, turunan pertama dari
WY ya. Ini W aksen Y ya, atau bisa juga diperoleh tadi DWY per DJ gitu ya. Seperti ini. Bu, gampang sekali berarti turunan dari len Y. Ya, turunan dari len Y sama dengan 1 per Y. Ya, oke. Kita sudah dapat Jacobiannya. Berarti untuk memperoleh FYY ya atau PDF dari Y adalah Fx WY, WY-nya tadi len Y dikali mutlak Jacobian. Ya. Jacobiannya tadi kita sudah hitung ya, mutlak dari 1 per Y. Oke, ya. Nah, kemudian di sini berarti kita harus memasukkan len Y ini ke dalam PDF dari X. Tapi perlu dilihat di sini, ini yang diketahui CDF-nya, Bu. Berarti ya kita harus cari dulu PDF dari X, ya. Ingat kalau kasus continue dari CDF untuk memperoleh PDF kita turunkan, ya. Ini diturunkan terhadap X. Maka ini min 2 dikali min 1, ini berarti 2, gitu ya, dikali eksponen pangkat min 2X, kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita substitusi X-nya dengan len Y, maka ini akan menjadi ini Fx len Y, gitu ya, kita substitusi X-nya ini dengan len Y. Nanti kalian nulisnya ada yang rapi ya. Ini saya nulisnya di sini memang kepleset-kepleset ini kursornya ya. Jadi ini kita substitusi 2 dikali eksponen min 2 len Y gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis 2 dikali eksponen len ya, len Y pangkat min 2. Ini boleh ditulis seperti ini. Y pangkat min 2 ya. Ini len. Nah, eksponen len, nah ini sama dengan Y pangkat min 2 ya. Berarti di sini 2 dikali Y pangkat min 2. Nah, ini adalah Fx len Y-nya ini. Ya. Kemudian harus dikali dengan mutlak Jacobian, Bu. Berarti kita kalikan dengan Y pangkat min 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 2Y pangkat min 3. Seperti ini. Ya. Dan ini belum selesai. Kenapa? Karena domainnya juga harus diubah. Ya. Yang awalnya tadi, X-nya dari 0 sampai tak hingga, karena ada ini, ya, Y sama dengan eksponen X ini menyebabkan batasnya berubah. Ya. Ini menjadi eksponen pangkat 0 kurang dari Y kurang dari eksponen pangkat tak hingga. Berapa ini hasilnya? Eksponen pangkat 0 itu 1. Ya. Nah, ini Y. Ini tak hingga. Nah, sehingga dapatlah hasilnya PDF dari Y adalah 2Y pangkat min 3, di mana Y ini elemen dari B. Ya. B-nya ini B ini adalah region yang baru atau domain yang baru dari Y, yaitu antara 1 sampai tak hingga. Kalian boleh tulis seperti ini, atau kalian boleh juga tulisnya yang ini, ya, yang ini diganti dengan seperti ini, ya. Jadi koma 1 kurang dari Y kurang dari tak hingga, seperti ini juga boleh. Ini yang biasa dipakai, ya. Jadi hasilnya adalah 2Y pangkat min 3, 1 kurang dari Y kurang dari tak hingga. Oke, selesai. Ya, sesimpel ini mengerjakan kasus kontinu. Ya, kasus kontinu untuk transformasi satu-satu univariate. Ya, atau ketika kita hanya memiliki satu peubah acak, yaitu X. Gitu, ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan sebelum kita masuk lebih jauh? Belum ada ya?
Masih bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Ini saya skip. Nah, sekarang kita ke sini. Transformasi bukan satu-satu. Nah, tadi yang sudah kita lihat bersama di slide-slide sebelumnya tadi, itu adalah ketika kita mencari transformasi inverse, yaitu X sama dengan WY dengan single result, gitu ya, atau dengan hasil yang unik, gitu ya. Nah, ada kalanya kita tidak bisa memperoleh atau tidak memiliki solusi yang unik, ya. Kita tidak ada solusi yang unik untuk persamaan Y sama dengan UX. Jadi transformasi inverse-nya tidak unik. Gitu, ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan membuat partisi. Ya, membuat partisi, dan di dalam partisi ini harus merupakan fungsi satu-satu. Jadi kalau kita punya A ini tadi adalah domain asal ya dari X. Nah, A ini harus kita partisi ya ke dalam subset ya yang disjoin ya, disjoin subset. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti di sini ada partisi A1 gitu ya. Ada partisi A2. Jadi domain asalnya dibagi-bagi gitu ya. Nah, ada A3 dan seterusnya sampai A ke C gitu ya. Kita nggak tahu C-nya berapa, tergantung berapa banyak partisi yang dibutuhkan. Seperti ini, ya. Nah, kalau sudah dibuat partisi nanti berarti di dalamnya sini nanti juga X-nya sendiri-sendiri, ada X1, di sini ada X2, di sini ada X3, sampai ada XZ. XZ. Ini X3 ya. Nah, ini XJ maksud saya kok XZ. XJ gitu ya. Kalau kasus kontinu berarti nanti di sini juga punya Jacobian 1, lalu ada Jacobian 2, dan seterusnya ya sampai Jacobian ke J ya, Jacobian dari partisi yang terakhir. Seperti ini. Ini kalau kontinu ya ada Jacobiannya. Nah, pertanyaan berikutnya lah Bu, kalau ada banyak partisi terus bagaimana menghitung PDF dari Y? Nah, ini dia rumusnya ya. Untuk kasus diskrit, maka FYY sama dengan rumusnya sama seperti yang univariate dan satu-satu tadi, yaitu Fx WY, tapi di sini ada sigma, gitu ya, disigmakan, dijumlahkan untuk seluruh partisi. Artinya di sini Fx W1Y ditambah Fx W2Y ditambah Fx W3Y ditambah dan seterusnya. Gitu. Yaitu untuk yang diskrit. Untuk yang kontinu, rumusnya sama seperti yang kontinu yang satu-satu, tapi di sini ada sigmanya, ya. Berarti nanti di sini Fx W1Y dikali Jacobian 1 ditambah Fx W2Y dikali mutlak Jacobian 2 dan seterusnya ya sampai partisi ke C gitu. Oke. Nah, ini secara rumusnya seperti ini. Kita akan lihat bagaimana sih contohnya ya, aplikasinya agar lebih mudah dipahami ya. Jadi coba perhatikan, ini saya punya PDF dari X, bentuknya 4/31 dikali setengah pangkat X, X-nya dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini berarti diskrit, ya, kasus diskrit. Karena nilai-nilai X-nya berupa bilangan yang countable, ya, bilangan yang terbilang atau cacah. Kemudian Y atau fungsi dari X-nya adalah mutlak dari X. Oh, nah sekarang berarti kita tulis dulu di sini. Kalau Y-nya adalah mutlak dari X, maka nilai-nilai dari Y adalah 0, 1, 2. Gitu, ya. Nah, tapi coba perhatikan. Nilai Y sama dengan 0, ini dia transformasi satu-satu. Ya, dia unik, dia berasal dari X sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 1, tapi dia bukan satu-satu. Karena dia berasal dari min 1
dan 1. Nah, berarti dia tidak unik. Gitu ya, karena berasal dari 2 buah nilai X. Begitu pula ketika Y sama dengan 2, dia juga bukan transformasi 1-1. Ya, karena dia berasal dari 2 buah nilai X. Nah, sehingga coba kalian perhatikan penyelesaiannya. Fy ketika Y sama dengan 0, maka ini sama dengan Fx ketika X sama dengan 0, karena dia merupakan transformasi 1-1. Ya. Disubstitusi ke sini X-nya sama dengan 0, hasilnya 4/31. Nah, kemudian yang ini dan ini, ya, untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, ini tadi bukan transformasi 1-1. Ya. Sehingga di sini adalah sigma, gitu kan, sigma atau penjumlahan ya dari X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Gitu. Ya, dijumlahkan. Hasilnya 10/31. Begitu pula untuk yang Y sama dengan 2 juga begitu. Dijumlahkan ya untuk X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh transformasi yang bukan 1-1 untuk kasus univariate discrete. Ya. Boleh ditulis seperti ini, atau boleh juga ditulis seperti ini. Ya, dinyatakan dengan notasi fungsi seperti ini juga bisa. Dikerjakan seperti ini juga bisa. Ya, jadi bebas, dipilih salah satu saja. Kalau ditulis seperti ini berarti harus cari rumusnya ini. Ya. Kalau kesulitan nanti di ujian kalian mengerjakan seperti ini sudah benar. Yang penting kalian mengerjakannya step by step-nya betul, gitu ya. Ini misalkan yang ini tidak langsung 10/31 gitu, tapi kalian tuliskan seperti ini. Oh, dia berasal dari X sama dengan min 1 ditambah X sama dengan 1 gitu ya. Jadi step by step-nya harus terlihat ya, karena saya menilai nanti setiap tahapan ada nilainya ya. Meskipun jawaban akhirnya benar, tapi kalau tahapannya tidak jelas, nilainya tidak full gitu ya. Karena saya berusaha menghargai setiap keringat dan kerja keras yang sudah dilakukan ya. Jadi itu yang bisa saya ukur gitu ya. Jadi kalau tidak ada step-stepnya, saya tidak bisa mengukur apakah ini memang dikerjakan step-stepnya atau hanya langsung bypass hasil akhir, kan saya nggak tahu ya. Jadi harus terukur, harus kalian tulis agar saya bisa menilai gitu ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau yang ini tadi contoh transformasi bukan 1-1 untuk kasus diskrit ya. Sekarang kita lihat untuk yang kasus kontinu bagaimana. Nah, ini dia. Ini adalah contoh transformasi bukan 1-1 univariate untuk kasus kontinu. Kalian bisa lihat, ini distribusinya uniform. Unif dalam kurung min 1,1 ini berarti uniform continue ya. Nah, nanti di ujian juga cuma dikasih tahu begini. Padahal kita harus tulis PDF-nya karena nanti digunakan untuk menghitung ini kan. Nah, kita tulis dulu PDF-nya. Bu, kalau nggak hafal, wassalamualaikum, tutup buku, buka tenda. Kalau lupa ya. Tenda biru. Oke, FXX. Nah, ini PDF dari uniform. Ada yang ingat? Coba saya mau dengar suaranya Harry. Coba Harry. Iya, Bu. Ya, apa ini? PDF-nya Harry? 1 per B min A. Yes, 1 per B min A. Berarti 1 min dalam kurung min 1 ya. Sama dengan 1/2 ya. Oke. 1/2, kemudian ini nilai X-nya dari min 1 sampai 1. Oke. Thank you, Harry. Nah, seperti ini ya. Setengah ya, berarti fx-nya setengah. Kemudian di sini ada bacak yang barunya ya, y-nya. Y-nya nilainya fungsinya maksud saya fungsinya adalah x kuadrat gitu ya.
Berarti kalau kita mau cari transformasi inverse-nya, ya, X sama dengan plus minus, kan gitu ya. Plus minus akar Y. Nah, ini dia. Ya. Plus minus akar Y. Berarti kita gambar dulu nih. A. A atau daerah asal. Ini adalah A. Ya. Ini adalah A. Kita gambar dalam garis. Saya selalu mengilustrasikan dalam garis ya, biar mahasiswa tidak kesulitan memahami. Jadi di sini 0 gitu ya. Lalu di sini min 1. Di sini 1. Ini kan ya yang A ya. Ini dari min 1 sampai 1. Kemudian karena ada Y sama dengan X kuadrat, maka nanti nilai-nilai Y-nya ini hanya ada pada rentang 0 sampai 1 kan gitu ya, karena bentuk kuadrat. Ya kan? Tapi yang menjadi perhatian di sini, rentang 0 sampai 1 ini dia berasal dari ini dan ini gitu. Jadi kalau di partisi ini adalah A1 ya. Jadi region A ini dipartisi ke dalam A1 dan A2. Tadi yang saya jelaskan di definisi tadi loh ya. A dipartisi ke dalam A1, A2 gitu. Ya. Nah, kemudian ini menghasilkan Y antara 0 sampai 1. Artinya apa? B, yang ini ya, region B, ini berasal dari A1 dan A2. Nah, maka nanti ditambah. Ini yang dari A1 ditambah yang dari A2. Ya. Dan dari sini sudah ketahuan nih, region yang baru, yaitu B, ini nilai Y-nya 0 sampai 1. Nih ya, kita sudah peroleh. Y-nya 0 sampai 1. Ingat kalau tadi dengan adanya partisi, maka di sini ada X1 dan di sini ada X2 ya. Dan ada Jacobian 1 dan Jacobian 2. Kita tulis di sini ya. A1 ini adalah interval dari min 1 sampai 0, A2 adalah interval 0 sampai 1, X1 atau W1Y ini berarti nilai yang minus ya, min akar Y karena ini nilai yang negatif. X yang negatif ya. Kemudian yang di sini ini nilai X yang positif yaitu yang plus akar Y. Ini ya. Dari sini kita harus tulis dulu nih sebenarnya di sini ya, ini Jacobiannya. Jacobian pertama. Nah, berarti turunan dari ini. Turunan dari itu. Min 1/2 akar Y ya. Turunan dari minus akar Y ya. Kemudian untuk X2 juga ada Jacobiannya sendiri. Karena setiap partisi punya X sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini 1/2 akar Y. Oke, seperti ini. Nah, sudah, baru kita bisa mencari FYY. Ya. FYY sama dengan FXWY. Nah, ini berarti yang untuk X1 ya. FXW1Y, ini minus akar Y, dikali mutlak Jacobian 1. Berarti mutlak dari min 1/2Y. Ditambah FXW2Y, berarti akar Y, dikali mutlak Jacobian 2. Ini ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, tadi kita sudah tulis ya, PDF dari X sama dengan setengah. Coba kalian perhatikan. Fx sama dengan setengah. Ini tidak ada variabel X di sini. Artinya berapapun nilai X, tetap PDF-nya adalah setengah. Kan gitu ya. Maka di sini meskipun ini X-nya diganti dengan minus akar Y, tetap nilainya adalah setengah. Ya. Setengah dikali mutlak dari ini. 1/2 akar Y ditambah ini juga ya setengah dikali ini ya 1/2 akar Y.
Oke. Nah, maka ini hasilnya adalah 1/2 akar Y. Jangan lupa domain yang baru, ya, yaitu Y nilainya 0 sampai 1. Oke, ya ini penyelesaiannya. Sudah selesai. Mudah, ya. Contoh, kan gitu ya. Iya, Bu. Step-stepnya mungkin ya yang tadi harus diingat ya. Jadi yang pertama stepnya tuliskan dulu PDF dari random variable-nya. Kemudian lihat fungsi ya. Fungsi dari Paubacaknya bentuk kuadrat. Oh, berarti ini ada plus minus. Plus minus. Oh, berarti harus dibuat garis dulu nih ya untuk tahu mana yang di region negatif, mana yang di region positif. Berarti ada partisi A1, ada partisi A2. Kemudian ini di apa namanya ya? Dihubungkan gitu ya, dihubungkan ke sini ya. Ini adalah region yang baru gitu ya. Nah, lalu diselesaikan seperti ini, A1, A2-nya apa, X1-nya apa, X2-nya apa, Jacobian 1, Jacobian 2, lalu dicari PDF dari Y. Ya. Pakai rumus tadi, Fx W1Y dikali mutlak Jacobian 1 ditambah Fx W2Y dikali mutlak Jacobian 2. Gitu. Bu, nanti kalau partisinya ada 3 gimana? Ya, di sini tambah lagi. Ditambah Fx W3Y dikali mutlak Jacobian 3. Gitu. Ya. Paham ya? Sampai di sini, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Oke, kalau belum ada, next ya. Ini ada contoh soal berikutnya. Nah, tapi di contoh ini saya langsung berikan hasil akhir ya. Stepnya saya tidak berikan. Karena nanti ini akan sebagai soal latihan ya. Jadi nanti ini ditambahkan di soal latihan yang di slide terakhir. Jadi ini menjadi tambahan soal latihan ya. Saya berikan clue-nya ya, saya berikan petunjuknya. Jadi di sini fx-nya adalah x kuadrat per 3, nilai x-nya dari min 1 sampai 2, kalau ada nilai yang negatif. Padahal Paubacak yang barunya adalah x kuadrat, maka pasti ini bukan 1, 1. Ya. Karena yang nilai negatif nanti akan menghasilkan nilai yang positif. Ya, jadi ini pasti bukan transformasi atau transformasi yang bukan 1, 1. Ya. Maka ini harus digambar dulu. PDF-nya sudah diketahui aman, berarti nggak usah nulis PDF-nya ya. Langsung ditulis di sini partisinya. Nah, ini X-nya dari min 1, misalkan di sini 0 ya. Di sini min 1, di sini 1, nah sini 2. Nah, terus karena adanya Y sama dengan X kuadrat, ya, maka pasti hanya ada nilai-nilai dari Y di kuadran 1 ya, di region yang positif. 0, 1, 4. Ini, ya. Min 1 sampai 0, kemudian 0 sampai 1, ini akan menghasilkan region yang baru ini. Ya, jadi ini A1, ini A2, ini akan menghasilkan B1. Ya. Sedangkan A3 ini akan menghasilkan B2. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya, jadi panahnya belum. Nah, ini, ya. Nah, sehingga bisa dilihat di sini. Nanti hasil akhirnya FYY itu akan ada partisi juga ya. Ini B1, ini B2. Ya, jadi untuk Y 0 sampai 1 ini diperoleh dari
A1 ditambah A2. Nah, ini A1 ditambah A2. Caranya seperti tadi ya. Fx W1Y dikali Jacobian 1 ditambah Fx W2 dikali Jacobian 2. Ini, ya, untuk yang B1. Sedangkan untuk yang B2, ini hanya berasal dari A3. Maka nanti mencarinya adalah F kecil, X W3Y, ya, dikali mutlak Jacobian 3. Gitu. Ya. Nah, nanti silakan dicoba, dikerjakan ini sebagai tambahan soal latihan. Ya, ya gini. Kalau kalian tidak buat ilustrasinya begini, mungkin kalian nggak ngeh ya kalau batas yang baru ini akan ada 2 partisi. Maka saya selalu sarankan kepada mahasiswa buat seperti ini. Ya, saya nggak tahu kelas lain diajarkan seperti ini atau tidak, tapi kalau kelas saya selalu berikan ilustrasi seperti ini agar lebih mudah dipahami dan kalian tidak ini salah nebak gitu ya, karena kalau di sini kan jelas sekali ya, dari -1 sampai 0, 0 sampai 1 ya, 2 partisi ini akan dipetakan ke region yang baru, sedangkan ini ke sini akan ke region yang baru juga, berarti daerah yang baru ada 2 ya, ini B1, ini B2 gitu ya. Oke, nanti silakan dicoba dikerjakan ya untuk yang contoh 5 ini sebagai tambahan soal latihan. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Belum ada? Coba sekarang saya tanya untuk ngetes ya. Coba saya mau dengar suaranya Maksi. Maximilianus. Halo Maksi. Halo, Bu. Oke. Saya tanya Maksi. Kalau di sini, ini kan berarti nilai X1 ya. X1 sama dengan berapa, Maksi? X1 atau B1Y berapa nilainya, Maksi? Bisa dijawab? Halo? Pas. Ya, Masa? Pak Bu. Pas, oke. Muhammad Zainal Ilmi. Coba. X1 berapa nilainya? Halo? Min akarya, Bu. Min akarye, that's right. Good. Min akarye. X2? X2 akarya. Akarye, that's good. X3? X3-nya Ini X1 di sini, X2 di sini, X3 di sini ya. X2 dan X3 di region yang positif kan ya? Berarti X3 juga min positif. akari. Yes. Ya, betul. Jadi seperti ini. Oke, thank you. Zainal Ilmi. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Sehingga nanti untuk yang ini, akar Y/3 ya, itu diperoleh dari Fx min akar Y gitu ya. Min akar Y dikali mutlak Jacobian 1, berarti nanti ini dicari Jacobiannya ya. Nah, ditambah Fx akar Y, ini ya yang A2, ini akar Y ya, X-nya. Fx akar Y dikali dengan mutlak Jacobian 2. Jacobiannya bisa ya mencarinya ya, yaitu ini nanti di
diturunkan terhadap Y, ini turunkan terhadap Y, turunkan terhadap. Oke, ini ya, ini untuk yang region B1 ya. Kemudian yang ini untuk yang region B2 berarti FYY sama dengan FX akar Y ya. Karena dia di region yang positif dikali dengan mutlak Jacobian 3. Sudah sesimpel ini ya. Oke, ya silakan nanti dicoba dikerjakan secara lengkap ya, pengerjaannya seperti ini tadi sehingga diperoleh hasil yang sama seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa move ya. Nggak ada pertanyaan ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan masuk ke transformasi gabungan. Nah, transformasi gabungan ini kalau kita punya X-nya lebih dari 1. Teman-teman bisa lihat. Tadi di sini X-nya hanya 1 ya, sebuah variabel atau sebuah peubah acak X. Kalau kita punya misalkan X1 dan X2, ya atau X1, X2, X3, berarti itu sudah menggunakan transformasi gabungan nanti, ya. Di sini menggunakan join PDF dari X untuk memperoleh join PDF dari Y, gitu, ya. Untuk kasus diskrit, rumusnya seperti ini. Jadi join PDF dari Y diperoleh dari join PDF dari X, tapi di sini X1-nya ini adalah W1Y, gitu ya. Kemudian untuk X2-nya dia W2Y dan seterusnya. Ya, XK-nya di sini ini adalah WKY. Ya. Jadi hasil dari transformasi inverse. Gitu, ya. Oke, ini yang diskrit. Kalau yang continue sama ya. Join PDF dari Y diperoleh dari join PDF dari X dikali dengan Jacobian. Ya, sama seperti yang kasus yang univariate ya. Yang continue dikali dengan mutlak Jacobian. Bedanya adalah tadi ya untuk yang gabungan di sini ini adalah W1Y ya. Ada W2Y dan seterusnya sampai WKY. Jadi full fokus ya. Full fokus ini mulai susah ini, agak berkerut-kerut nanti keningnya ya. Jidatnya berkerut-kerut nanti. Oke, ini. Ya. Jadi saya ulangi, rumus asalnya sama, hanya saja kalau yang gabungan di sini pakai join PDF. Ya. Rumusnya sama dengan yang univariate, yaitu fx WY dikali dengan mutlak Jacobian, tapi di sini pakainya join PDF. Begitu pula yang diskrit tadi. Ya, ini fx WY, tapi di sini adalah join PDF. Oke. Nah, tadi di sini ada Jacobian ya. Kalau yang kasus univariate continue, tadi Jacobian kita hitung dengan turunan dari WY. Ya. Ini ya, untuk yang kasus univariate tadi Jacobiannya adalah DWY per DY. Ya, karena dia univariate ya, hanya ada sebuah variabel acak atau random variable gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang kasus gabungan karena peubah acaknya lebih dari 1, misalkan ada sebanyak K, ini ya, X1, X2, X3 sampai K, maka menghitung Jacobiannya adalah seperti ini. Oh my God, Ibu, apa itu? Ini adalah mencari determinan dari matriks. Matriks ini kalau tadi ada sebanyak K peubah acak, maka ini matriks berukuran K kali K. Ya, ini selalu square matriks, ya, matriks persegi. Ini matriks berukuran K kali K. Oke, jadi tanda mutlak ini bukan tanda mutlak, ya, ini tanda apa ya? Garis tegak ini determinan, ya.
determinan dari matriks yang elemen matriksnya ini merupakan turunan parsial. Oh my god, gitu ya. Jadi di sini apa coba? Kalian mencari turunan parsial ya sebagai elemen-elemen matriks. Setelah dapat elemen-elemen matriksnya, kalian cari determinannya. Ya, maka di sini kalkulusnya dipanggil kembali, ya. Aljabar linearnya dipanggil kembali. Ya. Menghitung determinan kan pakai materi yang sudah diajarkan di aljabar linear matriks, ya kan? Kalau 3 kali 3 berarti pakai aturan Sarus gitu ya. Kalau 2 kali 2 masih gampang ya, pakai ABCD kan gitu. Nanti kalau matriksnya 4 kali 4 bagaimana ini menghitung determinan matriksnya? Nah, dibuka lagi catatan aljabar linear ya. Nah, oke, sekarang perhatikan. Perhatikan makhluk ini ya, makhluk C ini. Dia adalah determinan dari matriks yang dalamnya elemennya adalah turunan parsial. Coba perhatikan, fokusnya di kursor saya. Lihat kursor saya. Ini ya, kursor saya. Nah, di sini dx1 per dy1. dx1 per dy2. Jadi, dalam satu baris ini adalah turunan parsial dari x1. Gitu ya. Jadi x1 diturunkan terhadap y1, kemudian x1 diturunkan terhadap y2 dan seterusnya ya. Kemudian baris kedua, ini turunan parsial dari x2 ya. Jadi x2 diturunkan terhadap y1, x2 diturunkan terhadap y2 dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Coba dilihat. Berarti ini yang berubah simbolnya tuh yang sebagai penyebut ya, pembilangnya sama kan tuh, pembilangnya sama. Penyebutnya ini yang berubah dy1, dy2 gitu ya. Karena ini adalah dalam satu baris ini menunjukkan ini turunan parsial ya. Saya tekankan ini betul-betul. Kenapa? Karena banyak yang entah lupa atau hilaf gitu ya. Waktu ujian kebalik gitu. Jadi kebaliknya gini, dx1 per dy1, dx2 per dy1, dx3, waduh, kok yang bergerak pembilangnya? Wah, ya jadi itu kebalik namanya ya. Kebalik itu. Itu matriks C transpose itu kalau seperti itu kan gitu ya. Jadi hati-hati. Matriks Jacobian dalam satu baris ini pembilangnya sama, penyebutnya yang bergeser ya. Ini juga kalau di sini X2 satu ke sana semua X2. Gitu ya, nggak boleh terbalik ya. Ingat-ingat ini saya sudah warning dari awal ya, jangan sampai melakukan kesalahan yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kalian. Gitu ya, diingat betul-betul. Oke. Kita lihat sekarang contohnya ya. Contoh ke-6. Nah, coba perhatikan. Di sini ada X1 dan X2. Wow. Oh iya, Bu, ini berarti kasus lebih dari satu PAU baca ya. Berarti ini menggunakan transformasi gabungan gitu ya. Karena ada X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 ini independen ya, saling bebas dan masing-masing berdistribusi eksponensial 1. Kalian perhatikan kalau ada penulisan seperti ini dan ada kata-kata independen, berarti ini ya kita tulis X1 berdistribusi eksponensial 1 ya. X2 juga ya. Jadi karena ada I di sini, I-nya berlaku untuk 1 dan 2 gitu ya. Jadi kita tulis seperti ini. Eksponensial 1 juga ya untuk X2 dan X1 sama. Oke. Nah, pertama kita harus hitung dulu join PDF ya dari X1 dan X2. Bu, apakah nanti diketahui dalam soal? Seringnya tidak ya. Seringnya tidak diketahui dalam soal. Jadi di soal itu kalian hanya dikasih tahu ini aja nih. Hanya dikasih tahu kalimat ini ya. Dan ini pertanyaannya. Ya, cari join PDF dari Y1 dan Y2. Udah gitu ya. Ini nggak diketahui
ini nggak diketahui, apalagi ini ya, ini solusinya soalnya. Gitu ya. Nah, berarti kan harus cari join PDF dari X1 dan X2 dulu. Nah, bagaimana caranya? Ingat ini ada kata kunci ya. Independent. Independent. Berarti kita mencari F X1 X2 adalah dengan perkalian X1 dan X2 ya. Itu harus diingat, tidak boleh lupa ya. Kalau ada kata-kata independent, mencari join PDF-nya adalah perkalian dari PDF masing-masing ya. Atau ada kata-kata random sample. Oh, pasti itu identik dan independent ya. Jadi nggak boleh lupa. Karena saya sudah warning berkali-kali, saya sudah sampaikan berkali-kali agar kalian tidak ada yang hilaf gitu ya. Nah, seperti ini. Tinggal dikalikan. Bu, kan ini nggak tahu gimana ya PDF dari eksponensial. Nah, ini agar bisa ngitung ini kan kalian harus tahu bentuk PDF-nya. Apakah nanti di ujian dikasih tahu? Tidak, ya. Jadi kalian harus bisa menuliskan PDF dari eksponensial. Nih ya. Untuk X1 nih contohnya ya. Bagaimana PDF-nya? PDF-nya adalah 1 per beta, ya ini rumus umumnya ya, saya tulis rumus umum eksponensial. 1 per beta dikali eksponen min X per beta. Eksponen atau E pangkat boleh ya. Ini karena kalau bentuk pangkat nanti nggak nabrak dengan tulisan ini ya, jadi saya tulis eksponen aja. Eksponen min X per beta dan nilai X-nya lebih dari 0 ya. Ini adalah PDF dari eksponensial. Dan ini harus hafal ya. Nanti di ujian nggak akan dikasih tahu. Sehingga PDF dari X1 ini adalah nih, betanya sama dengan 1. Oke, berarti 1 per 1 dikali eksponen min X1 per 1. Oh, berarti ini hasilnya adalah eksponen min X1. Gitu ya, dikali eksponen min X2 gitu ya, karena betanya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, maka ini hasilnya adalah eksponen min X1 plus X2. Ya, jadi kalian tahu ya dari mana ini diperoleh, caranya seperti ini. Jangan lupa syaratnya ini tadi. X1 ini nggak cukup ya, saya tulis sambung di bawah nanti. X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Gitu ya, karena ini tadi syaratnya. Oke. Nah, ini join PDF-nya ya. Jadi langkah pertama cari join PDF ya. Untuk mencari join PDF, kalian harus sudah tahu PDF masing-masing. Ya. Kemudian dikalikan. Ini independen. Biasanya dalam soal diketahui ya, independen gitu. Oke, lalu yang kedua, langkah kedua ini, tuliskan Paubacak yang baru. Nah, di sini ini tahap kedua ya, step kedua ya. Step kedua, tuliskan Y1 sama dengan X1. Kemudian Y2 sama dengan X1 plus X2. Nah, baru kita cari transformasi inverse. Ya, berarti di sini X1 sama dengan Y1. Ingat ya, transformasi inverse itu bentuknya harus X sama dengan. Ya, jadi dikembalikan ke bentuk paubah acak asalnya. Ya, X sama dengan, X1 sama dengan, dan X2 sama dengan. Nanti kalau ketemu dalam soal, misalkan di sini bukan X1, X2, misalkan V dan W, misalkan gitu ya. Ya, maka nanti dikembalikan ke bentuk V kecil sama dengan dan W kecil sama dengan gitu. Ya.
Nah, ini berarti ini X2 ya. X2 sama dengan sorry, ini ada duanya ya tadi ya, ini Y2 gitu ya. Jadi X2 sama dengan Y2 min Y1. Ya, tadi min X1 sedangkan X1-nya kan Y1 ya. Jadi ini min Y1. Ini Y ya, Bu, nulis Y-nya kok epic banget ya. Emang begitu nih kalau lewat PPT itu nulisnya bisa epic begini nih. Nah, gitu. Oke. Ini tahap kedua atau step kedua. Step ketiga lalu apa, Bu? Step ketiga cari Jacobian. Ya, kalau sudah dapat transformasi inverse, kita bisa mencari Jacobian. Nah, ini harus ekstra hati-hati ya. Nah, di sini ada X1 dan X2. Berarti nanti Jacobiannya adalah determinan matriks 2 kali 2. Nah, kita tulis dulu di sini. D X1 per DY1. Ya. Lalu di sini D X1 apa X2 coba? X1. Betul sekali. Seperti ini ya. Nah, di sini baru D2 gitu ya. Lalu di sini D X2 per DY1. Nah, kemudian yang terakhir, ini elemen yang terakhir, ini D X2 per DY2. Gitu, ya. Seperti ini. Nggak boleh terbalik. Nah, ini hitung determinannya. Ya. Nah, ini sama dengan, coba kita selesaikan ya. X1 diturunkan terhadap Y1. Oh, 1, Bu. Gampang. X1 diturunkan terhadap Y2. Wah, 0, Bu. Oh, 0. X2 diturunkan terhadap Y1. Min 1. X2 diturunkan terhadap Y2. 1. Seperti ini. Ya. Oke, cari determinannya. 1 dikali 1 dikurangi min 1 kali 0. Oh, berarti hasilnya 1. Gitu ya. Dapatlah si Jacobiannya. Oke. Ini langkah ketiga. Langkah keempat baru kita cari ini join PDF dari Y1 dan Y2 ya. F kecil Y1 Y2 Y kecil 1, Y kecil 2 sama dengan ini ya. F X1, X2 tapi diganti X kecil satunya kita ganti dengan Y1 ya, karena tadi ini sebenarnya ini bentuknya apa tadi? Ini adalah W1 gitu ya. W1Y kan gitu tadi ya. Nah, kemudian yang ini adalah W2Y gitu. Jadi bentuk inverse-nya yang kita masukkan. Ini ya, Y1 lalu X2-nya kita ganti dengan Y2 min Y1, jangan lupa dikali dengan mutlak Jacobiannya ini. Ya. Nah, tadi kita sudah cari ya join PDF dari X1 dan X2. Maka kita langsung substitusi saja. X1-nya kita ganti dengan Y1, X2-nya kita substitusi dengan Y2 min Y1. Hasilnya adalah, lihat ini aja nih lebih gampang ya. Berarti eksponen min Y1 plus Y2 min Y1. Oh, berarti eksponen min Y2 hasilnya. Ya. Dikali dengan mutlak 1. Nah, sama saja berarti ya. Dikali 1. Maka hasilnya adalah eksponen min Y2. Ini. Tapi belum selesai sampai di situ. Kenapa? Karena domain yang baru, ya, B-nya ini harus dicari juga. Bagaimana mencarinya? Saya tulis di sini ya, di pojok kiri atas. Tadi kita sudah peroleh ya, X1 ini sama dengan Y1. Lalu X2 ini sama dengan Y2 min Y1. Gini ya. Nah, ingat syaratnya tadi, X1 harus lebih dari 0.
X2 harus lebih dari 0. Berarti ini Y1 harus lebih dari 0. Ya kan? Ya, seperti ini. Y1 harus lebih dari 0. Nah, kalau ini harus lebih dari 0, berarti Y2 harus lebih dari Y1. Gitu ya. Nih. Agar X2 lebih dari 0, maka Y2 harus lebih dari Y1. Gitu ya. Jadi kalau 2 ini digabung, batasnya menjadi 0. Ini kan paling kecil 0 ya. 0 kurang dari Y1 ini ya, kurang dari Y2 kurang dari tak hingga ya. Karena tadi batasnya ini dari 0 sampai tak hingga. Ini 0 sampai tak hingga. Begitu ya. Maka di sini B-nya ini 0 kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari tak hingga. Sudah selesai. Ya Allah, Bu, panjang juga ya, Bu. Ya, dan ini pasti keluar ujian. Ya, saya jamin. Saya jamin dengan tingkat kepercayaan 100%, ya, transformasi gabungan akan keluar di TS. Dua peubah acak. Mungkin X1 dan X2 atau X dan Y gitu ya. Variabelnya kan namanya bisa bermacam-macam ya. Bisa X dan Y atau X1 dan X2 atau Y1 dan Y2 atau S dan T, apapun itu ya. Stepnya seperti ini. Step pertama, cari join PDF dari peubah acak asal. Step kedua, cari transformasi inverse dari peubah acak asalnya ini ya, X1, X2 kalau di sini X1, X2 ya. Kemudian step yang ketiga cari Jacobian transformasi. Step yang keempat baru dicari join PDF. Oke ya, join PDF yang baru maksudnya ya. Ya, oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau ada yang mungkin belum jelas? Nope. Oh, diam-diam ini bisa atau berpikir keras atau bagaimana nih? Mencoba memahami ya, masih mencoba memahami, menyelami, menghayati kan gitu ya. Menimbang dan memutuskan gitu ya. Ya, nanti silakan disimak ulang ya, recordingnya kan saya sediakan, jadi nanti kalian bisa sambil mencoba latihan tuh sambil simak penjelasannya ini berulang-ulang. Niscaya kalian akan bisa ya. Oke. Nah, contoh ketujuh ini ada juga nih ya. Ini slide terakhir sebelum latihan ya. Nih, slide yang contoh ketujuh. Dari soal sebelumnya, ini soalnya masih sama, tapi Y-nya saya ganti. Y1 dan Y2-nya saya ganti. Y1-nya adalah X1 min X2, Y2-nya X1 plus X2. Nah, karena ini diganti, maka transformasi inverse-nya juga berubah pasti ya. X1 menjadi seperti ini, X2 menjadi seperti ini. Bu, kok bisa dapat ini dari mana? Kalian sudah belajar mencari penyelesaian dari dua buah persamaan garis. Kan gitu ya. Jadi nanti ini dari dua buah persamaan garis itu ditulis misalkan seperti ini nih. Ini mengingatkan kembali di materi yang mungkin sudah dipelajari di kalkulus ya. Nah, ada dua buah persamaan garis seperti ini. Kalian cari solusi ya. Oke, berarti kalau mau mencari solusi untuk X1, untuk mencari X1 berarti X2-nya dihilangkan. Berarti ini ditambah kan gitu ya. Kalau mau mencari solusi untuk X2 ya berarti ini dikurang agar X1-nya hilang kan gitu. Sehingga nanti diperoleh X1-nya ini dan X2-nya ini. Gitu ya. Kalau sudah diperoleh X1 dan X2, cari Jacobian ya. Ini Jacobiannya hasilnya setengah. Kemudian step terakhir cari join PDF. Nah, ini langkahnya sama seperti tadi ya. F X1 X2, X1-nya diganti ini, X2-nya diganti ini dikali mutlak dari setengah. Maka hasilnya ini. Jangan lupa batas yang baru.
ya. Batas yang baru atau yang batas B, ini nilai Y1-nya antara min Y2 sampai Y2 dan Y2 lebih dari 0. Ya. Nah, nanti ini coba dikerjakan. Contoh 7, ya. Ini menambah soal latihan. Jadi ada 2 soal sebagai tambahan soal latihan. Yang contoh 5 tadi, ya. Yang ini yang kasus univariate, bukan satu-satu, untuk continue. Dan contoh yang 7, ini ya. Ini kalau transformasi gabungan. Continue, ya. Oke. Nanti silakan dicoba, ya. Stepnya sama persis seperti ini. Ya, coba kalian challenge yourself. Kalian try, ya, coba. Saya kira-kira bisa nggak ya menyelesaikan ini? Pertama, selesaikan ini dulu dengan cara kalian tanpa melihat slide. Cukup tulis soalnya saja, hanya ini aja. Anggap ini sampai X eksponensial 1, Y1, Y2, sekian, cari join PDF dari Y1 dan Y2. Udah, itu aja soalnya, kalian kerjakan. Jangan melihat slide. Nanti kalau sudah selesai, baru kalian lihat cocokkan dengan slide. Itu cara belajar yang efektif, ya. Itu men-challenge diri sendiri namanya, ya. Terus kalau sudah, oh ya sudah benar, wah berarti saya bisa pahami. Oke, try yang contoh 7. Ya, soalnya sama tapi Y1 dan Y2-nya diubah. Kerjakan, ya. Jangan ngelihat kuncinya dulu, ya. Kerjakan dulu, baru lihat, oh betul X1 X2-nya, Jacobianya hasilnya betul. Oke. Berarti kalian sudah paham dan mampu mengerjakan latihan atau kasus-kasusnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini juga saya siapkan latihan. Ini sebagai bahan untuk belajar mandiri ya. Ini dikerjakan di pekan yang sama di luar sesi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Untuk responsi hari ini cukup nomor 1A ya. Ini sebenarnya kalau dilihat nih, nomor 1 ini soal yang sama loh Bu, seperti yang CDF. Betul. Ini soalnya sama dengan yang latihan pertemuan sebelumnya, hanya saja kalau yang di sini dengan teknik transformasi. Ya. Nomor 1, ini masih mudah, nanti silakan dikerjakan sebagai responsi. Ya. Kemudian yang contoh 2. Contoh 2 ini masih kasus univariate, tapi nah kalau dilihat ini berarti bukan satu-satu ini, ya, karena ada domain dari X yang negatif dan fungsinya adalah X kuadrat. Berarti nanti ini harus digambar dulu. Kemudian yang nomor 3 ini transformasi gabungan, ya. Ada 2 pembaca, X1 dan X2. Dua-duanya berdistribusi uniform 0,1 dan independen. Nah, nomor 3 ini contoh yang latihan yang perfect ya untuk kalian coba mengerjakan. Di sini tidak diketahui PDF-nya, ya, hanya diketahui dari uniform. Nanti kira-kira soal ujian ya mirip kayak gini. Jadi hanya diketahui 2 buah pembaca mengikuti distribusi, misalkan apa? Oh, eksponensial 5, misalkan gitu ya. Kemudian diketahui Y1 ini dan Y2 ini, cari join distribusi dari Y1 dan Y2. Gitu. Berarti kalian harus tuliskan dulu PDF masing-masing, lalu cari join PDF-nya, lalu cari transformasi inverse-nya ya, X1 sama dengan dan X2 sama dengan, lalu cari Jacobiannya, lalu cari join PDF dari Y1 dan Y2. Ya. Nomor 4 juga. X1 dan X2 adalah 2 independen standar normal. Berarti X1 dan X2 memiliki PDF yang menunjukkan itu adalah distribusi normal baku. Ini harus ingat PDF-nya. 1/(-2pi) dikali eksponen min X kuadrat per 2. Ya, itu PDF dari normal baku. Nah, nanti berarti cari join PDF-nya. Ya. Fx1 dikali dengan Fx2. Lalu seperti biasa, tahap berikutnya cari transformasi inverse, kemudian cari Jacobian,
Lalu terakhir cari join PDF dari Y1 dan Y2. Oke, ya. Nah, itu ya materi kita hari ini. Sekarang your turn ya, giliran kalian untuk mencoba latihan ini ya. Tadi penjelasannya sudah saya sampaikan dengan detail dan saya mencoba menyampaikannya betul-betul step by step ya, agar kalian bisa mengikuti dan tahu tahapannya seperti apa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira kelas? No? Not yet? Izin, Bu. Oke, silakan Maksi. Ini saya mau memperjelas seperti contoh 5 tadi yang Ibu tanya, Bu. Yes. Misalkan PDF-nya juga sama, intervalnya juga sama, tapi Y-nya itu diketahuinya itu Y sama dengan X kuadrat plus 1, Bu. Nah, Contoh, sebentar. Contoh maka 6. 5, Yang, Bu, 5. oh, contoh 5, yang ini tadi kah? Yang ini? Iya, Bu. Oke. Saya tadi kan bingung yang penentuan X1, X2 sama X3-nya kan, Bu. Oke. Nah, misalkan soalnya sama, intervalnya juga sama, tapi yang Y-nya itu sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, apakah nanti ketika X1 itu sama dengan min akar Y min 1, terus X2-nya itu sama dengan akar Y min 1, dan X3 sama dengan akar Y min 1. Begitu kan, Bu? Oke. Pertanyaan Maksi itu berarti ya? Oke. Saya jawab satu dulu ya. Pertanyaannya ada berapa? Satu aja. Oh, satu aja, oke. Oke, Maksi, thank you. Jadi kalau di sini Y-nya sama dengan X kuadrat min 1, ya, atau X kuadrat plus 1, hati-hati ya. Jadi kalau seperti itu berarti mencari X-nya tidak bisa seperti tadi ya. Jadi harus gini. Kalau misalkan Y-nya sama dengan X kuadrat min 1 contohnya. Ya. Nah, berarti di sini X kuadrat sama dengan Y plus 1. Ya. Seperti ini ya. Nah, berarti X-nya adalah plus minus. Plus minus akar Y plus 1. Ya. Jadi plus satunya ini masuk ke dalam akar. Sehingga nanti X1, nah dia adalah min akar Y plus 1. Satunya tapi di dalam akar ya. X2-nya akar Y plus 1. X3 juga akar Y plus 1. Jadi ini saya berikan tanda kurung begini ya, agar menguatkan bahwa sebenarnya yang diakarkan itu bukan hanya Y, tapi Y plus 1. Seperti itu. Bagaimana Maksi? Sudah terjawab ya? Ya, Bu, begitu ya. Paham. Yes. Ya. Terima kasih Maksi. That's good. Ada lagi yang bertanya mungkin? Yang mungkin terlintas nih. Oh ya Bu, saya tadi belum paham yang ini misalkan gitu ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada bisa dicoba mengerjakan yang ini ya untuk responsi ya. Latihan nomor 1 yang A. Kalau misalkan waktunya masih banyak Bu, boleh nggak mengerjakan A, B, C? Boleh ya. Boleh. Asalkan jangan sampai terlewat submit responsi ya. Oke, jadi itu mungkin ya penjelasan materi kita pada pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya materinya. Kalau kalian coba nanti, itu pasti akan ketagihan. Ya. Bu, latihan soal lagi, ketagihan Bu. Ini udah selesai, saya sudah kerjakan semua, kurang Bu latihannya Bu. Ya, boleh, nanti ditambah. Ya. Ya, yang pasti ketika tips dari saya, yang pasti ketika kalian belajar, coba untuk tidak melihat contoh pengerjaan. Ya, jadi kalian challenge yourself, kerjakan sendiri ya dengan segala daya kemampuan kalian gitu kan. Kalau sudah selesai baru cocokkan. Wah, sama. Oh, ketika sama hasilnya itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri kalian 200%, langsung naik tingkat PD-nya langsung 200% naik atau bahkan 1000% naik.
Wah, saya bisa. Oh, mana lagi nih soal nih? Saya hajar nih soal nih gitu kan. Biasanya gitu kan? Gitu ya. Jadi itu tipsnya ya agar kalian bisa mengeluarkan potensi atau kemampuan yang kalian punya. Ya. Selamat mencoba mengerjakan. Tipsnya, kuncinya untuk statistika inferensia itu sebenarnya hanya satu. Pertama, bukan hanya satu dong kalau ada pertama dan kuncinya adalah pertama. Kalian paham konsepnya, ya. Lalu yang kedua, perbanyak latihan. Udah, ya. Dua itu aja, kunci suksesnya itu aja, ya. Gak perlu yang aneh-aneh menghafal apa sih, gak bisa, ya. Statistika inferensia itu tidak bisa dihafal. Tapi dipahami, ya. Kecuali menghafal tadi tuh, ya, yang PDF dari distribusi yang teoritis baik diskrit maupun kontinu baru tuh dihafal. Tapi sebenarnya itu sudah diterima di tingkat 1 ya, harusnya sekarang sudah hafal dong. Gitu, ya. Saya biasanya bukan biasanya ya, dulu saya kalau saya ingat-ingat dulu ketika saya jadi mahasiswa di tingkat 2 seperti kalian tahun 2007 itu tahun 2007 saya jadi mahasiswa tingkat 2. Nah, itu rumus-rumus PDF yang diskrit maupun kontinu itu saya tulis di kertas, saya fotokopi, saya tempel di pintu kamar, saya tempel juga di pintu kamar mandi. Gitu. Di ritual saya ketika mandi itu sambil menghafal. Bernoulli. PDF Bernoulli. P pangkat X dikali 1 min P, 1 min X. P pangkat 1 min X. Binomial, N kombinasi X, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Gitu. Nah, itu nggak kerasa tuh ya. Mau keramas yang diambil sabun. Gitu. Mau sabun yang diambil sampo. Tapi pada akhirnya seminggu, waduh, udah lancar ya. Semua PDF saya hafal. Di kamar juga begitu, daripada melamun atau scroll-scroll Instagram ya, status-status Facebook yang bukan urusan kita gitu ya. Nah, saya prefer melihat itu ya, apa yang saya tempel-tempel itu, apa sih pajangan-pajangan saya. Saya lihat, oke. Jadi semakin sering dilihat, believe me ya, semakin sering kalian lihat rumus-rumus itu, semakin sering melewat pandangan mata kalian, itu secara alam bawah sadar kalian tuh akan mempunyai pemahaman tentang itu. Jadi melekat. Ya, bahkan sampai sekarang tuh saya kalau ditanya PDF dari Pau Bacak baik diskrit maupun kontinu, ketika saya menjawab itu yang terbayang di saya ada kertas yang dulu saya tempel di tembok. Jadi kertas, jadi seolah-olah itu ada di kepala saya gambar kertas itu, gitu. Ya, itu tipsnya. Jadi sebenarnya semua tergantung kemauan kita kok, ya. Dan apakah kita menetapkan itu sebagai prioritas atau tidak. Kalau kita tetapkan itu sebagai prioritas, ya pasti kita akan sungguh-sungguh mempelajarinya, gitu kan. Kemudian juga kalau kita mau mempelajarinya pasti bisa juga, ya. Tapi kecuali kalau kita menganggap itu suatu hal yang nggak penting, nah, ya itu beda lagi, itu akan susah tuh. Ya, padahal materi statistika inferensia ini kan materi dasar ya dan inti kan gitu ya. Materi inti ya dari program studi D3 statistika. Coba tips dari saya itu ya. Tingkatkan frekuensi kalian terpapar teori peluang dan statistika inferensia. Semakin sering terpapar, nah, kalian akan terkontaminasi itu ya. Dan pada akhirnya kalian punya kemampuan itu seperti, oh saya punya kemampuan powerful nih gitu ya, tanpa kalian sadari karena sering terpapar tadi, ya terbiasa. Oke, itu sekedar tips ya. Nah, karena semakin kesini kan sepertinya sudah mulai banyak cacing-cacing ya dan materinya semakin berat. Tapi kalau kalian menjalaninya dengan enjoy ya, dengan happy dan memang kalian merasa it's useful for me, ya, it's worth to learn gitu ya. Jadi pasti semua akan mudah ya, bahkan bahagia. Mungkin saya sudah pernah cerita kepada kalian ya, saya kalau sehari tidak membuka buku statistik atau sehari saya tidak melihat cacing-cacing gitu, saya pusing kepala saya ya. Jadi dalam sehari itu saya harus melihat makhluk-makhluk
cacing-cacing rumus-rumus itu ya, agar hari-hari saya menyenangkan. Ya, jadi kan itu seperti itu ya, karena inilah hidup kalian kan gitu ya, kan kalian akan terlahir sebagai statistisi, ya harus dicintailah semua itu, ya. Tidak ketemu sehari rasanya seperti setahun, nah itulah ya, kalau sudah sampai di level itu tuh kalian luar biasa deh, kalian belajar itu enjoy dan senang banget. Oke, mungkin itu ya materi kita hari ini. Jangan lupa responsinya jangan sampai terlambat ya. Kalau sudah selesai langsung submit aja, karena itu sebagai syarat presensi. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, stay happy, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-6. Ya. Getting closer and closer to mid-test. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Kebersamanya di sesi kedua hari ini 2D33. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya. Stay safe, stay healthy semuanya. Thank you guys. Saya izin end Zoom-nya ya.